kami meluap dengan syukur. Karena kami memiliki Tuhan yang kalau sudah berjanji, janjimu bisa dipegang ya Tuhan. Kau enggak pernah mengingkari apa yang sudah kau janjikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menjadi Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya berhenti jadi nyanyian kami, tapi biar dilanjutkan jadi pengalaman setiap kami. Cintamu, kemuliaanmu, kuasamu terus bekerja di dalam kami. Terus melawat dan memperbaharui kami dari hari ke hari. Sampai akhirnya bentuk kami kembali serupa dengan yang kau mau, yaitu serupa dengan gambaranmu Tuhan. Kami mau dengar kebenaranmu, kami tidak lagi fokus dengan semua yang sedang kami hadapi, kami mau tangkap dulu kerajaan dan kebenaranmu lebih dulu. Maka kami percaya sementara kami dengar, kami haus akan Tuhan. Yang lain Tuhan pasti selesaikan buat kami. Karena yang lain hanya bonus tambahan yang Tuhan berikan buat kami. Siang ini kami mau menangkap isi hatimu. Ini telinga kami Tuhan. Ini hati, pikiran, hidup kami Tuhan. Kami mau jumpa dengan kebenaran-Mu pagi ini. Di dalam nama Yesus yang lapar dan haus akan kebenaran firman-Nya, yang sangat antusias dengar hati Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom semua saudara. Selamat akhir pekan. Selamat menikmati hadirat Tuhan yang pasti mengubahkan setiap kita dan terus memperbaharui setiap kita. Tidak rasa kita udah tinggalkan bulan ke-7 tahun 2025 dan hari ini kita udah memasuki hari kedua bulan Agustus tahun 2025. Waktu bercepat sekali berjalan. Saya baru pulang dari Rote minggu yang lalu mengunjungi sekolah SMA Indonesia Sejahtera di sana. Bersama Pak Otniel Lomowa yang juga lagi tinggal di tempat ini, ya bersama beberapa rekan yang lain, ada Pak Rubin Ong, ada Pak Jonathan Patiasina, ada Ibu Ona Tahapari, ya ada Pak Cornelis Wing, dan satu lagi yang sudah mendahului kita Pak Samuel Saputra. Kami membangun misi pendidikan di Rote dan puji Tuhan, kemarin udah nyampe di tahun yang ke-8, sudah masuk angkatan yang ke-9 tahun ini. Dan yang luar biasa Tuhan memberkati sekolah itu. Kemarin yang daftar untuk masuk SMA kita kelas 1 atau kelas 10, 220 siswa yang daftar. Yang diterima cuma 30 saudaraku. Karena kapasitas asrama yang ada. Ya 190 orang marah-marah saudara ya. Tapi ya sudah, kita bilang kapasitasnya masih seperti itu. Di tahun yang ke-8 atau di angkatan yang ke-9 kami melihat sekolah itu makin diberkati Tuhan. Ya terus naik dan diminati untuk warga Rote, Kabupaten Terselatan Indonesia pengen nyekolahkan anaknya di tempat kita. Ya, doakan terus. Ini waktunya gereja Tuhan terus berfungsi, terus berkarya untuk memberkati kota dan bangsa kita yang gak rasa bulan ini genap 80 tahun. Amin. Terus doakan dan terus usahakan kesejahteraan kota ini. Ya, tidak rasa 8 tahun berjalan itu sekolah. Saya ingat 10 tahun yang lalu saya meletakkan batu pertama pembangunannya. Saya bayar dengan ngalamin asam urat pertama, nyeret pertama kaki saya saudara. Itu waktu peletakan batu pertama tahun 2015. Tahun 2014 Pak Samuel Saputra almarhum, Pak Otniel Lomowa dan Pak Cornelis Wing yang datang duluan dan membeli tanah itu. Lalu tahun depannya kita kumpulin uang, kita bangun dan saya dapat kesempatan meletakkan batu pertama. Dan itulah kesempatan pertama kali ngalami yang namanya asam urat saudara ya. Aduh, tapi puji Tuhan ya kita handle supaya purinnya terus daging merah terutama terus dikendalikan. Pagi ini saya ingin bagikan dari ayat Kisah Para Rasul 1 ayat yang ketiga. Kita akan lihat Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ketiga. Gereja Tuhan terus berfungsi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini kebenaran yang kita mau pelajari pada pagi hari ini. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga.
Dikatakan kepada mereka, yaitu kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, Tuhan Yesus membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama berapa lama Bapak Ibu? 40 hari. Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu, catatan ini hanya terjadi buat Tuhan Yesus kita. Setelah mati, 3 hari kemudian dia bangkit, dan setelah itu dia tidak tinggalkan langsung dunia ini, tapi Alkitab mencatat setelah dia dibangkitkan masih ada waktu 40 hari. Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan dirinya kepada semua muridnya. Ini hanya catatan buat Tuhan Yesus kita. Yang lain setelah mati langsung tinggalkan dunia dan menghadap Sang Pencipta untuk terima penghakimannya. Kalau namanya tertulis di buku hayat, kalau sampai akhir hidupnya dia melakukan kehendak Bapa, dia akan ada bersama-sama Bapa di sorga buat selama-lamanya. Tapi kalau namanya enggak tertulis atau pernah tertulis tapi terdelete, saudara ya. Salah satu yang menghapus nama kita gara-gara berhenti melakukan kehendak Bapa, saudaraku. Karena Alkitab berkata hanya orang yang melakukan kehendakmu yang pasti punya rumah di rumah Bapa yang di sorga. Kalau enggak pasti pulangnya ke rumah Bapa yang lain, saudara ya. Ada 2 Bapak, satu Bapak di sorga, yang kedua Bapak pendusta, kata Alkitab saudaraku. Dan pembunuh manusia sejak semula. Ya pastikan nama kita tertulis dan sampai akhir kita mau menjadi pelaku kehendak Bapa di dalam hidup kita. Tapi ini Tuhan Yesus 40 hari ada di muka bumi ini setelah dia bangkit. Ya, beberapa rekan ngasih kesaksian kepada saya waktu saya ngajar ini. Enggak loh Pak Pram, papi saya Pak, bulan lalu enggak ada, kemarin datang Pak ke rumah Pak, saudara ya. Mama saya udah setahun lalu berpulang, kemarin masuk kamar Pak, bubuk dengan kita Pak, saudaraku ya. Waduh, suamiku Pak, anakku Pak, istriku Pak, yang sudah berpulang berapa waktu yang lalu, wih tadi pagi ikut sarapan dengan kita di meja makan Pak. Beberapa rekan punya pengalaman dan statement seperti itu. Saya ngajar anak-anak rohani saya enggak. Papi mamimu siapa yang sudah mendahului kita enggak bisa kembali. Kita yang nyusul mereka, bukan mereka yang sekarang datang lagi. Kamu baca itu cerita orang kaya dan Lazarus yang setelah mati pengen ngunjungin saudara-saudaranya, dilarang dan tidak boleh sama Tuhan, saudaraku. Ya, ini catatan cuma buat Tuhan Yesus. Loh tapi saya merasa, saya bilang manusiawi. Karena kamu rupanya kangen orang yang meninggalkanmu. Rupanya kemarin kecepatan dia pulang, saudaraku ya. Rupanya kemarin kamu gak siap ditinggalkan. Kamu masih ingin dia berada di tengah-tengahmu. Saking kangennya sampai kamu merasa dia datang. Apalagi makan makanan yang dia suka langsung gilingan, saudaraku ya. Loh papa saya meninggalkan saya dan keluarga meninggal 25 tahun yang lalu. Papi saya Januari tahun 2000 berpulang. Mami saya meninggalkan kami anak-anak meninggal 13 tahun yang lalu. Januari 2012 mami saya berpulang. Saudaraku sampai hari ini kalau saya pulang ke Surabaya makan soto, makan Chinese food yang papa mama saya suka doyan bawa kita ke sana. Ingat lagi loh. Sampai saya pesen apa yang dia pesen, brutus, wiwi, saudara ya. Sampai sengaja pesen karena mau nostalgia, mau memori. Kalau dulu di sini makan dan pesennya ini sama papa mama. Kalau di Chinese food, mamiku suka tami capcay, papaku suka burung dara, saudara ya. Kadang-kadang pesen persis seperti yang dipesan papi mami saya, sekedar untuk memori. Karena saya pikir itu manusiawi, tapi yang sebetulnya tidak demikian. Amin. Wajahnya enggak percaya loh, masih percaya datang lah saudara. Iya, kangen Anda, percayalah kita yang nyusul mereka, bukan mereka yang datang saudaraku. Ini hanya catatan buat Tuhan Yesus kita. Saya menghargai, saya bilang, wah salah ya Pak, mungkin dibilang salah bukan.
Kamu manusiawi, kamu masih kangen. Kamu kemarin tidak siap ditinggal secepat ini. Apalagi bukan karena sakit yang lama yang membuat kita siap mendadak begitu. Aduh pasti kehilangan. Sampai kapanpun mungkin terus merindukan itu manusiawi. Tapi mereka tidak bisa kembali lagi. Nah Tuhan Yesus saja yang masih ada 40 hari di muka bumi ini setelah dia bangkit. Yang mengherankan buat saya waktu saya merenungkan ayat ini adalah, Tuhan, kenapa hanya ketemuin murid-muridmu saja? Kok enggak ada catatan 40 hari itu Tuhan nongol di alun-alun kota Yerusalem. Ketemu sama seluruh orang Yahudi, saudaraku. Sekedar mau nunjukin pilihanmu kemarin nyalibkan saya salah gitu, saudaraku. Ya, ngapain cuman ketemu murid-murid? Kalau saya jadi Tuhan, wah jangan-jangan yang maku tanganku tak datengin duluan, saudaraku. Ya. Halo, ada yang setuju dengan saya kalau kita yang jadi Tuhan 40 hari masih ada di muka bumi, kita enggak cuman ketemu murid-murid, kita datengin Pilatus sambil nanya, ngapain cuci tangan kemarin, saudara? Ya. Kita datengin orang yang masang mahkota duri di kepala kita, ndasmu benjol, kita mau ngomong ngumpat begitu, saudara kok. Loh serius loh, saya merenungkan sampai sebegitu. Ngapain Tuhan cuman ketemu murid-murid? Kalau saya jadi engkau Tuhan, wih itu tak temu itu, yang ngolok-ngolok saya, yang nombak lambung saya, yang maku kakiku. Wah bila perlu kita cucup bun-bunannya saudara ya. Gemes jengkel saudara kok. Betul ya. Saya waktu baca ayat ini gara-gara Tuhan cuman ketemu murid-murid. Murid-murid sampai dibilang penyebar hoaks saudara ya. Hanya murid-murid yang bilang ketemu Yesus yang bangkit. Yang lain gak temu bilang ini kabar bohong. Ngelanggar undang-undang ITE kabar bohong ini saudaraku ya. Tangkap mereka gitu. Saya bilang ngapain cuman ketemu murid-murid. Kalau saya Tuhan, wah tak temui semua yang kemarin jengkelkan telinga saya waktu ngomong gak asik saudaraku ya. Waktu saya merenungkan ini, Tuhan cuman ngajar sederhana di hati saya. Pram. Kenapa aku tidak temui mereka? Hanya temui murid-muridku. Karena kamu ingat kalimat terakhirku di atas sayu salib. Sekaligus itu menjadi kalimat terakhirku di atas muka bumi saat itu. Sebagai manusia. Ingat Tuhan. Kalimat terakhirmu adalah tetelestai. It is finished. Sudah selesai. Tahu artinya tetelestai apa? Tahu artinya kalimat sudah finish itu apa? Sudah selesai itu apa? Saya bilang langsung dua, karena saya sudah belajar. Engkau selesai mengerjakan tugas dari Bapa, yaitu menyelamatkan manusia. Dan yang kedua, engkau selesai membayar hutang dosa kita dengan darahmu yang mahal. Itu arti kata tetelestai yang saya tahu. Engkau selesai mengerjakan tugas Bapa, bahkan selesai dengan sangat sempurna, dan engkau selesai membayar hutang dosa kita. Satu lagi Bram yang kamu perlu tahu tentang tetelestai. Apa Tuhan? Aku juga selesai dengan diriku sendiri. Wow. Saya belajar hati Tuhan waktu saya merenungkan gara-gara saya tanya. Kenapa 40 hari nongolnya, munculnya, nunjukin dirinya hanya sama murid-murid dan rasul-rasul saja. Kalau saya jadi Tuhan, aku nongol di pusat kota langsung ngumumkan, gua bangkit saudara. Ya. Coba. Ternyata Yesus gak lakukan itu. Sama sekali gak lakukan itu. Kenapa? Ini yang saya dapat. Karena aku juga udah selesai dengan diriku. Orang yang selesai dengan dirinya, itulah orang yang penuh di dalam. Dan orang yang penuh di dalam, gak butuh pengakuan dari luar. Ulang. Orang yang selesai dengan dirinya itulah orang yang full inside, penuh di dalam. Dan ini yang Tuhan ajar pada saya, kalau kau penuh di dalam, kau enggak bingung cari follow nak, saudara. Ya. Kau enggak bingung cari likes nak, saudara. Kau enggak bingung butuh pengakuan dari luar. Halo? Colek-colek. Anda sudah selesai belum? Saudara, ya. Colek kiri kanan tanya, saudaraku. Ketok durung, saudara, ya. Kelihatannya belum, karena model Anda dan saya masih butuh pengakuan nih. Bahkan beli follow ya, saudara, ya.
Setiap kali upload sesuatu yang dicari, yang lag berapa ya saudara? Ya, walah. Maafkan yang tersinggung, saya enggak nyinggung cuman giles saudaraku. Supaya setelah dengar ini kita belajar full insight, selesai dengan diri sendiri yang ditandai dengan penuh di dalam dan tidak butuh pengakuan dari luar. Satu kali, ini lama, mungkin lewat 30 tahun yang lalu. Kalau hari ini usia saya 54 tahun, ini mungkin kesaksian saya waktu saya usia 20 tahun atau malah 19 tahun waktu itu. Ada rekan rekomendasikan saya untuk diundang di sebuah gereja. Gereja itu enggak kenal saya, pendetanya enggak kenal saya. Karena rekomendasi teman dengan dikasih kaset khotbah saya yang zaman itu pita. Yang kalau dimasukkan tip bulet terus digulung-gulung lagi saudara. Ya, zaman ini enggak Anda dan saya ketahuan umurnya berapa saudaraku ya. Jadi enggak pernah lihat wujudnya Pramono modelnya kayak begini. Apalagi ini 30 sekian tahun yang lalu. Ternyata waktu saya diundang dan saya bisa, saya datang, saya dijemput. Nama saya ditangkat, jemput Pramono Limanto, saya hadir, kaget yang undang saya. Loh ini toh Pramono Limanto. Iya Pak, cocok jadi anak atau cucu saya kamu. Oh iya, saya bilang begitu. Iya Pak, saya baru umur 20 atau sekian tahun. Oh iya masih muda, cocok jadi cucu saya kamu. Terima kasih Pak undangannya. Hebat ya masih muda, udah pelayanan kemana-mana saya dengar. Puji Tuhan oleh anugerah. Sekolah Alkitab di mana kamu? Enggak pernah Pak. Saudara, ya kaget ya saudaraku. Serius enggak pernah sekolah teologi ya? Enggak. Walah, enggak punya gelar teologi ya? Enggak Pak. STH, MTH? Enggak. Gelar saya cuma DipTH Pak. Diploma teologi ya? Bukan, dipakai Tuhan. Saya kata saudaraku, ya. Saya ajak guyon aja ngobrolnya. Ternyata ini orang enggak seneng. Karena merasa, wah salah ngundang orang ini. Kita pikir jenderal ternyata kopral aja belum nih. Jangan-jangan saudaraku masih muda, badannya gemuk, jangan-jangan makannya banyak. Oh bener itu, kalau itu bener saudaraku ya makannya banyak saudaraku. Enggak punya background teologi ya, dia masih kejar saya. Tapi pelayanan enggak di gerejamu, pelayanan Pak. Bantu sekolah minggu, bantu kebaktian remaja, ibadah mahasiswa. Punya gelar apa di gereja? PDP, PDM, PDT. Waduh ora duwe kabeh Pak saudaraku ya. Saya enggak punya semua Pak gelar itu. Serius katanya. Wah langsung auranya nyambut saya jadi dingin saudara. Saya punya perasaan langsung bisa terasa. Waduh di underestimate saya. Diragukan saya. Sambil masuk mobil menuju tempat pelayanan. Saya merancang. Nanti kalau mic sudah tak pegang. Saya sengaja mau khotbah bahwa kopral-kopral begini sudah pernah KKR di Istora Senayan Jakarta. Saudara, ya. Saudaranya Pak Samuel Elkana itu yang bikin saya KKR di Jakarta. Ngelayani anak-anak muda dengan judul KKR-nya Jakarta Berkorbar. Wah itu yayasan domba kecil. Bapak Peter Jatmiko almarhum dan istrinya yang masih melayani sampai hari ini Dokter Tanti namanya. Dokter Tanti Jatmiko yang sekarang lagi bangun panti jompo di Kota Pati di Jawa Tengah saudaraku. Waduh saya KKR di Istora Senayan. Modelnya kayak begini yang kamu pikir kopral aja belum. Pernah KKR di Stadion Miri di Sarawak bersama Pak Boas Sinjaya dan Pak Lukas Mulyanto. Saudaraku ya coba saudara. Itu sengaja mau tak rancang. Begitu mic tak pegang saya mau cerita yang spektakuler. Ben melek matanya. Yang datang bukan kopral paling enggak jenderal bintang 1 ini saudaraku. Tapi baru ngerancang itu di hati dan pikiran. Sementara masuk mobil menuju tempat pelayanan. Roh Kudus di dalam saya nempeleng saya dengan keras. Kalimat Tuhan yang saya dengar di hatiku, Pram. Jangan pakai mimbarku untuk melayani dirimu sendiri. Please pakai mimbarku untuk melayani aku dan memuliakan aku. Jangan kau pakai mimbarku untuk melayani dirimu sendiri. Hari ini saya kenal apa yang muncul di hati saya menunjukkan saya belum selesai dengan diriku. Durung belum penuh saudara ya. Buktinya apa? Butuh pengakuan nih. Kita terus cari cara supaya orang at the end mengakui kamu hebat, kamu luar biasa.
Itu malah menunjukkan Anda dan saya belum tetelestai. Waduh, colek-colek kiri kanan, kita kayaknya masih belum juga, saudara. Iya. Karena kita tidak siap kalau di underestimate orang ini, malah senengnya kalau dinilai lebih tinggi dari yang sesungguhnya. Wah, itu malah kotong belong isinya, saudaraku ya. Siang ini kita belajar kenapa Yesus hanya menampakkan diri sama murid-murid, enggak kepada khalayak ramai orang Israel seperti 3,5 tahun kemarin. Dia nongol terus dan melayani seluruh khalayak ramai Israel. Karena rupanya dia ngalami yang namanya tetelestai. Aku juga selesai dengan diriku sendiri. Penuh di dalam, ditandai dengan enggak cari konfirmasi dari luar, enggak butuh pengakuan dari luar. Amin. Efesus 4 ayat 13, semoga kita semua ngalami yang namanya kepenuhan Kristus di dalam kita. Karena ini yang ditandai. Di bidang apapun kita tidak suka disepelekan. Tapi hanya orang yang tetelestai, yang penuh dengan Kristus di dalamnya, yang tidak ngejar pengakuan dari luar. Yang kedua, perenungan saya waktu saya membaca ini adalah, Tuhan, Engkau kan kepala gereja toh Tuhan. Gereja kan tubuhmu, Engkau kepalanya. 40 hari ini Tuhan, kira-kira 6 minggu loh Tuhan. Kok sekalipun tidak nongol di bait Allah, saudara? Ya. Loh itu jadi pertanyaan saya, saking nganggurnya saya ini di kaki Gunung Lawu banyak pertanyaan, saudaraku ya. Saya nanya lagi, Tuhan itu kan kepala gereja. Loh 40 hari itu 6 minggu kira-kira Tuhan. Kok sekali aja enggak nongol di bait Allah yang Herodes buat untuk bangsa Israel hari itu. Padahal kemarin waktu engkau masih hidup dan 3,5 tahun melayani. Tiap Sabat engkau datang ke sana. Berapa kali waktu kau datang kau disuruh baca Taurat Tuhan. Ini 40 hari babar pisan nih orang nyambangi gereja ya saudara. Ya, enggak nongol di bait Allah. Loh itu jadi pertanyaan saya berikutnya. Sekaligus saya lagi nularkan cara saya merenungkan Alkitab kayak begitu. Jangan dibaca toh, nanti kayak baca Merdeka, Jawa Pos, saudara, ya, Kompas, saudara. Cuma ngasih pengetahuan, enggak dapat pewahyuan. Saya ngerenungkan, kan kok kepala gereja, kok enggak muncul. Kemarin waktu hidup nongol hari Sabat di bait Allah. Ini 40 hari hampir 6 minggu, kok enggak satu kali pun nongol tuh Tuhan. Waktu saya bertanya seperti itu, sambil saya membacakan pembacaan Alkitab saya ketemu ayat ini saudara. Kisah Para Rasul 7, mari kita baca ayat 48 sampai 50. Yuk kita lihat yuk, Kisah Para Rasul 7, ayat 48 sampai 50. Tetapi yang maha tinggi, apa kata Alkitab? Loh kan, nunggu LCD, buka LCD saudara sendiri atau gadget suci saudara sendiri ya. Kisah 7 ayat 48, tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah takhtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah atau gereja atau bait Allah model apa yang akan kamu dirikan bagiku, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya itu? Saya nyampe di ayat ini, kayak Tuhan buka mata saya, Pram. Kalau disuruh milih, aku lebih milih menampakkan diriku kepadamu yang adalah bait suci buatan tanganku. Daripada gereja yang ternyata bait suci buatan manusia. Apalagi manusianya namanya Herodes. Membangun bait Allah dengan tujuan politis. Saudara ya. Ya kan bukan karena dia cinta Tuhan toh bangun bait Allah. Tapi supaya bisa diterima jadi pemimpin di antara orang Yahudi. Udahlah kayak pemilu bener. Wadah sudah musim pemilu kan setan-setan berubah jadi malaikat saudara. Ya. Toto api bantu orang saudara. Ya. Toto ngasih bantuan ngasih ini tujuannya kalau wajahnya nongol dicoblos saudaraku. Nah itu Herodes hari itu kayak begitu. Dia bangun bait Allah bukan karena cinta Allahnya Israel. Tapi supaya diterima jadi pemimpin atas orang Yahudi. Tuhan bilang gereja model begituan. Saya tidak akan nongol di sana. Saya milih muncul dan menyatakan diriku bangkit dan hidup dalam hidupmu yang adalah bait suci buatan tanganku. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Allah? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Makanya
yang sudah lama tidak ketemu Tuhan yang bangkit. Hari ini jadilah bait Allah yang terus mau dikuduskan. Gara-gara kita disciples, bukan follower. Follower tidak lihat Yesus yang bangkit, saudaraku. Ya, hanya disciples, murid-murid yang melihat Yesus yang bangkit. Ayo kita semua belajar jadi murid, kita terus dikuduskan. Jadi bait Allah buatan Tuhan yang makin ngalamin pengudusan Tuhan. Orang yang kayak begini, Yesus yang bangkit akan nongol di sana. Yesus yang hidup akan muncul dalam perjalanan hidupnya. Saya catat beberapa peristiwa catatan Yesus muncul di antara murid-muridnya. Yang pertama, dia muncul dan menyatakan dia bangkit kepada murid yang bernama Maria Magdalena. Luar biasa. Istri saya pernah khotbah, dia bilang begini, ndak kebetulan pertama kali dia menyatakan dirinya kepada seorang perempuan. Kenapa? Karena hari itu termasuk ini menjadi modelnya orang Yahudi. Perempuan dinomor duakan. Semuanya paternalis, bukan maternalis. Tapi semuanya bapak, saudara. Mungkin gara-gara istriku yang merenungkan. Karena dia pernah nanya, kenapa setelah kawin, aku yang disebut Nyonya Pramono, bukan kamu yang disebut Tuan Maria. Gitu kalimatnya, saudaraku. Ya, dia pernah nanya, kenapa gue yang jadi namanya Nyonya Pramono, bukan kamu dipanggil Tuan Maria katanya. Oh, marah dia, isu gender ini, saudaraku. Ya. Tapi istri saya mengatakan, ini Maria melihat Yesus yang pertama kali bangkit, tidak kebetulan. Karena Tuhan pun rupanya ingin mengangkat bahwa tidak ada yang beda antara pria dan wanita. Semua sama di mata Tuhan. Dan yang pasti ini yang saya belajar. Maria Magdalena mewakili orang yang lagi ngalami kepedihan. Lagi ngalami kesedihan yang luar biasa. Kenapa? Dia yang dia hormati dan cintai kok meninggal. Dan meninggalnya bukan hanya di usia muda, tapi kok terkutuk di salib. Dia pedih sekali. Sampai dari sekian murid, Maria ini yang hari-hari ada di situ. Yang lain ketakutan lari, Maria terus di dekat salib. Dikuburkan Yesus, dia ada di sana. Besoknya datang lagi. Kalau sahabat tidak bisa datang, ya sudah selesai rapat datang lagi. Ini orang luar biasa, saudaraku. Karena dia pedih, dia sedih kehilangan sesuatu yang sangat dihormati dan dicintainya, yang sangat berharga dalam hidupnya. Adakah yang hari ini sedang mengalami kesedihan, kepedihan karena ada sesuatu yang berharga sedang lenyap dalam hidupmu, sedang hilang dalam hidupmu? Saya berdoa ibadah siang ini membuat Bapak Ibu kembali ketemu Yesus yang bangkit. Yang siap merubah perkabunganmu menjadi sorak-sore dan tangisanmu menjadi tari-tarian yang luar biasa. Maria Magdalena mewakili murid yang ketika diizinkan mengalami sesuatu yang pedih, yang menyakitkan. Akhirnya ketemu kembali dengan Yesusnya yang bangkit, yang sedang dicarinya. Haleluya. Tadi malam ada rekan yang 28 tahun ini membangun usahanya. Dan 10 tahun terakhir dia sudah tidak kepingin lagi njama pekerjaan ini. Karena sedang sakit hati dengan sebuah instansi yang selama ini bikin dia pahit mungkin gitu. Tapi tadi malam saya merasakan rekan ini kembali ketemu Yesus yang bangkit, saudaraku. Dia udah tidak urusi perusahaannya 10 tahun ini. Dan akhirnya hati sakit kena peristiwa yang dialaminya 10 tahun yang lalu. Dan hari ini perusahaannya bukan dalam kondisi yang baik-baik saja. Tapi tadi malam saya diundang hadir. Dan waktu saya sharing dan setelah itu dia bagikan sharingnya, saya merasa dia seperti Maria Magdalena yang ketemu kembali dengan Yesus yang bangkit. Wah, yuk siapa yang hari ini sedang mengalami kepedihan? Saya berdoa ibadah siang ini Anda dan saya ketemu dengan Yesus yang bangkit itu. Yang kedua catatan saya, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di ruangan yang tertutup dan terkunci rapat. Kenapa? Karena murid-murid sedang insecure dengan semua yang terjadi di luar. Sedang gak aman hari itu. Aduh, itu murid-murid ngumpul di ruangan dengan ketakutan. Karena mereka mulai memberitakan sepanjang pagi ketemu Yesus yang bangkit. Orang-orang Yahudi gak terima.
Mereka berkata ini pasti mayatnya Yesus mereka curi. Lalu mereka bilang Yesus bangkit, kurang ajar nih, tangkap mereka. Mereka ngumpul di tempat yang tersembunyi, ketakutan karena di luar sangat menakutkan. Berapa kali kita juga ada di Sikon kayak murid-murid. Ngeri lihatnya. Ini setelah pandemi kita pikir reda, ternyata enggak makin baik kondisinya. Setelah pandemi kondisinya makin berat. Dolar 17.000 kemarin saudaraku ya. Ya Tuhan, semua pada ngeri lihat ini pemecatan PHK terjadi di mana-mana. Sampai ada yang berkata Indonesia gelap. Karena mungkin lihatnya waktu malam. Kalau pagi siang terang kok saudara. Ya, asal enggak mendung saudara. Sampai muncul kalimat-kalimat itu. Karena sikonnya mengerikan. Dengar pabrik besar ini kolab. Dengar pabrik besar ini tutup. PHK terjadi. Ya Tuhan. Semua sedang ada di Sikon yang semua menyadari tidak baik-baik saja. Sampai kadang-kadang jualan tuh teman-teman yang jualan garmen. Mereka bilang doain ya Kopram, kita lagi ngeri ini. Garmen dari luar masuk, itu harganya kok. Saya bayar tukang jahitku aja lebih mahal dari harganya itu kok saudara. Iya, susah ini. Ini Sikonnya yang mengerikan. Tapi sekali lagi, di ruangan yang tertutup dan terkunci rapat, Yesus ingin menyatakan dirinya, dia bangkit buat Anda dan saya. Bahkan yang ketiga, Yesus siap muncul ketemu dengan murid-murid yang sedang kehilangan keyakinan akan Tuhan. Seperti Thomas. Ketika murid-murid yang lain bilang kami ketemu Tuhan, Thomas bilang sebelum aku lihat sendiri saya tidak percaya. Wong mati ora oba yen oba medeni bocah katanya Thomas saudaraku. Apalagi lu bilang bangkit, oh gerak aja kagak saudaraku ya. Apalagi bangkit, ngomongmu yang benar katanya. Wih, satu kali Tuhan menunjukkan dirinya pas ada Thomas. Pegang Thomas, ini aku. Dipegang sama Thomas, bener loh. Kalau Casper kan dipegang enggak bisa saudaraku ya. Ini dipegang ada daging, ada tulang saudaraku. Bekas lukanya masih terasa di tangan, di lambung. Langsung Thomas bilang, ampuni aku guru, aku percaya. Semoga setelah ini kamu tidak bimbang lagi ya Thomas. Dan berbahagialah yang lain yang walaupun tidak melihat tapi sudah percaya. Dan Thomas gara-gara itu sampai akhir hayatnya ke India jadi pekabar Injil tentang kebangkitan Tuhan yang luar biasa. Siapa di sini juga mewakili Thomas yang lagi kehilangan keyakinan. Kehilangan iman sama Tuhan. Karena situasinya kok makin parah, kok kelihatannya Tuhan diem aja. Sudah bilang, Pak saya tidak akan nyampe ke level itu, Pak iman saya sama Tuhan tak tergoncangkan. Puji Tuhan kalau iman Anda tak tergoncangkan. Tapi even Yohanes Pembaptis, satu kali ragu loh dengan Yesus loh. Pernah tahu keraguannya Yohanes Pembaptis tentang Yesus yang di awal pelayanannya dia yang rekomen. Ngelepas tali kasutnya aja enggak layak. Inilah anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Itu rekomennya Yohanes Pembaptis itu. Tapi satu kali dia di penjara dan dia dengar kok Yesus enggak buat apa-apa ya tahu aku di penjara ya. Terus dia ngirim utusan muridnya untuk nanya sama Tuhan Yesus. Pak Yohanes Pembaptis guru kami nanya, engkaukah Mesias itu atau kita keliru dan mesti nunggu yang lain? Gitu pertanyaannya saudaraku ya. Karena Yohanes Pembaptis bimbang juga. Jadi enggak cuma level Thomas, Yohanes Pembaptis pun bisa ngereweli imannya saudaraku. Tapi hari ini saya percaya, kalau Anda dan saya murid yang terus mau belajar, yang terus mau dikuduskan, Tuhan siap kembali mengangkat imanmu yang hancur itu. Dia siap menyatakan dirinya. Rekan saya itu kemarin cerita, hari ini saya berbahagia, saya bangkit kembali. Welcome back di perusahaan ini. Dan yang saya kaget, kondisi perusahaan lagi hancur ini. Tahu-tahu hari ini teman-teman tahu saya merayakan 20 tahun perusahaan cat mobil saya ini. Hari ini ada orang yang ngorderin saya langsung 100 juta rupiah. Itu di luar perkiraan. Rupanya dia senang lihat saya kembali nanganin perusahaan yang sudah 10 tahun tak tinggal ini. Dan kondisinya lagi tidak baik. Langsung diorderi 100 juta dan langsung ditransfer. Sementara order yang lain yang belum bayar 200 juta gara-gara tahu dia ngerayakan anniversary kantornya yang ke-28 tahun 1 Agustus kemarin. Saya melihat Tuhan lagi membangkitkan kembali imannya yang sudah patah, ditegakkan kembali ya saudaraku.
Yang udah pudar dinyalakan kembali. Amin. Bahkan satu lagi yang saya catat, itu Kleopas dan kawannya lagi jalan ke kampung Emmaus. Tahu-tahu Yesus nongol, ngobrol dengan Kleopas dan kawannya. Sampai memecahkan roti, baru Kleopas dan kawannya sadar, itu guru tapi udah hilang. Waktu saya baca, wah Tuhan cuma mengajar gini, aku siap menunjukkan kebangkitanku dan kehidupanku di semua perjalanan hidupmu. Engkau yang sedang jalan membangun karir, engkau yang sedang jalan membangun rumah tangga dan pernikahan, engkau yang sedang jalan membangun studi, engkau yang sedang jalan membangun pelayanan, aku siap muncul dan menyatakan aku bangkit dan hidup di sana. Amin saudaraku. Yuk siang ini biar kita semua jadi bait suci yang dibuat tangannya yang terus dikuduskan. Terus mau belajar karena kita murid bukan follower yang cuman kaum penggembira. No, kita terus belajar. Ya sudah gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi. Itu murid saudaraku. Dan Tuhan siap menyatakan kehidupannya atas murid-muridnya ini. Bukan atas orang lain, tetelestai saudara. Bukan di bait Allah yang dibangun manusia apalagi dengan maksud-maksud yang bukan seperti Tuhan mau. Nah, dia lebih milih nongol dalam hidup Anda dan saya. Bait suci buatannya yang terus mau belajar tentang dia, saudaraku. Satu lagi, dia siap nongol ketika murid-murid kembali menangkap ikan dan hasilnya nihil. Itu bicara tentang kegagalan. Oh iya. Tato Petrus bilang, aku tak kembali nangkap ikan ya. Teman yang lain nanya, emangnya perahunya masih ada? Jangan-jangan digadekan istrimu loh terus saudara. Ya, 3,5 tahun lah lu pakai saudara. Ya. Ternyata enggak saudara, perahunya masih ada. Dan akhirnya dipakai nelayan, nangkap ikan kembali malam itu. Dan beberapa murid yang lain ikut. Tapi pulang hasilnya nihil. Ikan wader, ikan teri, enggak ketangkap semua saudaraku, kecilian sebabnya saudaraku ya. Tahu-tahu mendekati pantai dengan kesedihan karena sepanjang malam nyari ikan enggak dapat. Ada suara yang berkata, punya lauk enggak? Nangkep ikan enggak kalian? Enggak ada. Jangan mau beli, kami enggak nangkep apa-apa. Kita enggak bisa jualan ikan hari ini, enggak nangkep apa-apa. Karena dia enggak tahu yang nanya siapa. Sampai akhirnya kalimat berikutnya, kalau gitu tebarkan jalamu. Mereka mulai memori. Karena 3,5 tahun yang lalu, ketika mereka juga pulang nangkap ikan hasilnya nihil, tahu ada orang pinjem perahu, tahu ngajak lebih ke tengah, lalu disuruh nyebarkan jala dan nangkap ikan. Ini suaranya kayaknya kita familiar ini saudara. Iya, ini 3,5 tahun yang lalu ya begini nih kondisinya saudaraku. Waktu mereka coba tebarkan jala. Mereka nangkap begitu banyak ikan di pinggir pantai, bukan lagi di tengah pantai. Di pinggir itu mujizat, saudara. Apalagi siang. Tahu kenapa nelayan cari ikan malam? Karena malam matahari enggak bersinar. Semua makhluk hidup pasti cenderung naik ke permukaan cari cahaya. Kalau siang matahari bisa menembus beberapa meter di bawah permukaan laut. Hanya ikan yang cari masalah yang naik ke permukaan, saudara. Iya. Kalau malam semua naik karena semua cenderung cari cahaya saudara. Dan itu yang dipakai nelayan nangkap. Dan selain malam bertiup angin darat ke laut dipakai melaut. Pagi sampai siang bertiup angin laut ke darat dipakai pulang saudaraku ya. Makanya ini saya dulu belajar di IPA begitu. Ya. Waduh, itu pagi matahari bersinar sampai kedalaman tertentu, tembus, ikan bisa nongol di permukaan, diangkat di jalannya, begitu banyak. Ada jumlahnya itu, baca itu Yohanes 20 itu. Sekian banyak jumlahnya, kok enggak ada yang koyak dari jalannya. Dan waktu itu terjadi, yang ngeh pertama kali Yohanes, itu guru. Begitu kalimat itu nongol, Petrus langsung jebur, lalu datang dan berkata, ampuni aku guru. Yesus bilang, ayo makan yuk. Aku suka ini, bicara tubuh kebangkitan Yesus. Dipegang bisa ada daging tulang, tapi tembok tembus, keren ya saudara ya. Satu kali tubuh Anda dan saya akan mengalami tubuh kebangkitan Yesus loh. Yang tulisannya Paulus kalimatnya the body of glory. Tubuh ini satu kali akan ditebus sampai punya tubuh kemuliaan. Persis seperti tubuh kebangkitannya Yesus. Dipegang ada tulang, dipegang ada daging, tembok tembus. Sekarang kalau Anda bentur tembok benjol, berarti belum ditebus tubuhnya saudara. Iya.
masih gatelan alergi, oh belum ditebus saudaraku. Umur tertentu keriput, itu manusiawi. Ditarik kiri, ditarik kanan, kenceng di satu sisi, ngelewer di sisi yang lain saudara. Itu belum ditebus, tapi satu kali tubuh kita ditebus. Sampai bisa makan ikan bakar bersama murid-murid. Waduh, itu jangan-jangan ada rica-rica, dabu-dabu, saudaraku ya. Selesai makan murid-murid cari toilet, Yesus nggak cari toilet. Tubuh kemuliaan, bebas diare, saudaraku ya. Keren. Waktu saya baca itu, Tuhan cuma ngajar. Aku juga siap nongol di setiap kegagalan yang mungkin terjadi dalam hidupmu. Siapa yang hari ini datang sedang ngalamin fail dengan usahanya, fail dengan rumah tangganya. Saya berdoa firman dan ibadah siang ini membawa kita semua pulang ketemu Yesus yang bangkit itu. Ini murid-murid dalam kondisi fail, tapi murid yang mau belajar, dia nunjukkan diri. Dia bangun semua yang pedih, yang ketakutan, yang kehilangan iman, yang lagi dalam perjalanan, yang lagi dalam kegagalan. Wow, dia siap menyatakan dirinya. Bahkan satu lagi, yuk baca yuk ayat terakhir ini yuk. Markus 16 ayat yang ke-12, ini catatan yang saya tergerak gara-gara ada kalimat yang keren muncul di sini. Markus 16 ayat yang ke-12, dan sesudah itu Tuhan Yesus menampakkan diri dengan kalimat apa yang Alkitab tulis? Dalam rupa yang lain kepada dua orang dari antara mereka, yaitu Kleopas dan kawannya. Makanya dari ayat-ayat yang saya baca, tubuh kemuliaan Yesus itu sepintas membuat Yesus kita berbeda dengan sebelumnya. Sampai Maria Magdalena yang awalnya tidak kenal, dianggap penunggu taman. Sampai murid-murid juga kayak Kleopas dan kawannya ngobrol dalam perjalanan. Sekian kilometer, ya tidak sadar kalau itu guru. Sampai memecahkan roti dan Yesus hilang, saudaraku ya. Berarti tubuh kemuliaan ini rada beda sedikit. Tapi karena mereka kenal, mereka murid yang hari-hari hubungan dengan gurunya. At the end mereka tahu, itu guru. Bahkan ketika di pinggir pantai, tebarkan jalamu, belum ngeh itu gurunya. Sampai mereka lihat mujizat persis seperti 3,5 tahun yang lalu, baru Yohanes ngeh, itu guru. Saudara lihat cerita ini, berarti tubuh kemuliaan itu memang sedikit berbeda. Manglingi, tapi at the end tahu ini guru. Dan catatan Alkitab yang pasti, dia memang pernah menampakkan diri dalam rupa yang lain. Nah ini kita mesti siap ini. Seorang rekan saya di komunitas BSD, tahun lalu memulai usaha ternak babi, saudara. Dia pengen lama tapi duitnya belum ngumpul. Bulan Juli tahun lalu duitnya tersedia, modalnya ada, mulai cari kandang. Karena di Indonesia tidak semua tempat welcome kalau ada yang mau ternak babi. Babi rada dimusuhi di negeri ini, saudara. Ya, kan gitu ceritanya, saudara. Ya. Aduh, akhirnya dia coba cari di mana ya bisa nyewa kandang yang bisa dipakai ternak babi. Ketemu temen. Temennya ini juga mau ternak babi, juga lagi nyari kandang. Enggak join, sendiri-sendiri, mereka cari kandang bersama. Wah akhirnya ketemu di atas kota Cirebon, namanya daerah Kuningan. Ketemu lahan yang bisa disewa untuk ternak babi. Dua-dua bayar nyewa tempat itu, enggak join, sendiri-sendiri. Lalu cari yang nyuplai benih babi, bibit babi yang bisa diternakkan. Nyari bareng, ketemu, cocok harganya, jumlah benih babinya atau bibit babinya dibayar, saudara. Nunggu dikirim. Bulan Juli itu, loh kok yang dikirimi temennya dulu, saudara. Dia kaget. Kamu udah dapat ya? Iya, baru dikirim sekian ekor ini dengan harga yang kita bayar kemarin. Loh aku kok belum ya? Sebentar lagi kali habis ngirim saya ngirim kamu. Ternyata enggak dikirim-kirim sampai beberapa hari kemudian. Ditelepon. Loh saya kok belum dikirimi ya? Teman saya yang bayarnya bareng dan saya pun bayar juga dengan kamu. Dia kok saya dengar sudah kamu kirimi, saya kok belum. Oh iya Pak, alasannya enggak bisa dikena nalar, enggak bisa diterima di pikiran. Biar yang satu jenis ini, bibit ini saya serahkan dia dulu, nanti jenis yang berikutnya untuk Bapak ya. Loh kok gitu dia bilang, kan aku juga udah bayar.
Kalau toh baru ada jenis yang pertama yang kamu kirimkan ke dia, mau dibagi 2, sisanya ya kita tunggu. Kan itu lebih fair, aku juga udah bayar. Wah dia nerangkan, gak masuk akal katanya. Tunggu Pak, sebentar lagi Pak, supaya gampang Pak. Benih yang ini untuk itu, yang satu lagi untuk Bapak. Ternyata sebentar laginya itu lewat 3 minggu. Hampir sebulan, baru benihnya dia dikirim. Bibitnya, babinya dia dikirim. Lewat 3 minggu lebih. Wah teman saya uring-uringan saudara. Ya, aku ini udah lama kepingin ternak. Begitu ternak kok ngene hasilnya saudara. Ya, dari awal kok saya dibikin jengkel. Kok dia didulukan, saya baru dikirimin. Setelah lewat 3 minggu marah dia. Untung dia punya istri yang menguatkan. Sudah Pak, konsentrasi dengan bibit babi yang sudah dikirim. Sudah dikirim, kamu kepahitan 3 minggu ini kalah disik sama temanmu, malah mati saudara. Iya, malah hilang duit kita. Ini loh yang sudah ada dikerjain. Waduh, istrinya ngajarin suaminya jadi murid Kristus saudaraku ya. Menghargai yang sudah ada. Oh ya sudah, akhirnya dia konsentrasi ngasih makan, bersihin, ngerawat. Sampai waktu berjalan kira-kira 6 bulan. Tahu-tahu temennya di awal Desember telepon. Aku baru jual babi saya, bobot minimumnya sudah terlampaui. Laku 32 ekor, aku terima uang sekian. Tambah sakit hati teman saya, lo kok wis nyerek saudara, ya sudah dapat duit, dia dapat hasil. Saya masih beli pakannya, ngasih makannya, bersihin. Waduh, bobot minimumnya belum kena, dia udah dapat. Wah, tambah jengkel. Ini gara-gara kemarin dia didulukan, saya di nomor 2 kan, saudaraku ya. Sakit hati lagi, saudara. Tapi senang sekali punya istri yang menguatkan. Rekan saya kemarin juga berkata, statementnya keren dan saya lagi renungkan statementnya. Keberhasilan suami itu berapa kali andil seorang istri. Tapi keberhasilan anak pasti andil seorang ayah. Gitu kalimatnya saudaraku ya. Keren kalimatnya. Lagi terpuruk 10 tahun begitu muncul, keren kalimatnya saudaraku ya. Keberhasilan seorang suami ada andil istri yang besar di dalamnya. Karena istri muncul sebagai penolong buat suami. Dan suami atau ayah biar berdampak buat anak-anaknya. Kalau anak-anaknya tidak becus, pasti papanya yang bermasalah saudaraku ya. Keren kalimatnya saudaraku. Jadi ini juga rekan saya yang di BSD ini dimentor sama istrinya. Ayo Pak, semangat. Kaling sebulan lagi kita juga bisa jual. Kan memang selisihnya 3 minggu lebih kemarin. Waduh tapi enak sekali dia sekarang udah dapat duit. Kita masih beli pakan, masih bersihin. Ya sudah, sebentar lagi kita juga jual. Dan ternyata betul, 3 minggu kemudian atau hampir sebulan, akhir Desember, dia baru bisa jual babinya. Dan disitulah rekan saya ini nangis di lawat Tuhan. Kenapa? Karena harga daging babi awal Desember dan akhir Desember bedo. Itu seperti harga Pertamina Dex 31 Juli dan 1 Agustus beda saudaraku ya. Naik 500 saudaraku ya. Awal Desember harganya per kilo sekian, akhir Desember. Rupanya Natalan tahun baruan banyak orang makan babi saudara. Konon ceritanya babi itu salah masak tetap enak, apalagi bener masaknya saudaraku ya. Ojo sencinping katanya saudaraku ya, enak gila saudara. Itu akhir Desember harga daging babi naiknya luar biasa. Apalagi masuk Januari deket Imlek dan Sinciaan. $17.000 saudaraku ya, naik. Dan di situ teman saya punya kesaksian, teman saya awal Desember jual 32 ekor dapat sekian juta. Untuk dapat nominal itu, bahkan sudah lebih dari yang teman saya jual, saya cukup menjual 20 ekor babiku saja. Luar biasa loh. Dan satu lagi Pak Pram dia saksi, ternyata Pak, benih babi yang diberikan kepada saya lebih subur Pak dibanding temanku. Bedanya sekali mana 11 Pak, saudara. Iya, lu itu babi apa kucing? Lu kok babi lebih dari kucing Pak, saudara. Iya, sekali beranak 11, sekali beranak 12. Teman saya paling banyak 8, itu pun mati 2, saudara. Iya. Di situ dia berkata, Tuhan ampuni aku sudah salah paham dengan Tuhan. Waktu dia dengar saya khotbah ini, dia bilang, rupanya dia muncul
dalam rupa yang lain dalam hidup saya. Saya kurang mengenali dia. Tapi hari ini saya mau belajar dan semakin mengenal dia. Makanya kata Alkitab, hanya umat yang mengenal Allahnya akan jadi umat yang kuat dan bertindak, saudaraku. Yuk hari ini kenali Yesus lebih lagi. Jadilah gereja buatan tangannya yang terus dikuduskannya. Di event ngalamin banyak hal yang gak enak, percayalah Tuhan siap menyatakan dirinya bangkit di sana. Bangkit berdiri yuk sama-sama yuk. Yuk belajar yuk hari ini, Tuhan aku mau ketemu dengan Engkau yang bangkit. Aku mau jumpa, apalagi kita akan masuk dalam perjamuan tubuh dan darah Tuhan. Dia bukan sudah mati, tapi dia juga sudah bangkit. Dan siap menyatakan diri dan kebangkitannya atas kita semua. Wah, siapa yang hari ini sedang kehilangan pengharapan, pedih, ketakutan. Hari ini sedang fail, sedang gagal, sedang berjalan, membangun sesuatu. Kunci D. Yuk hari ini kita bilang Tuhan kami mau ketemu Engkau yang bangkit. Sembari kami ketemu Engkau yang bangkit, biar tetelestai juga terjadi dalam hidupku. Aku selesai dengan diriku. Aku penuh di dalam sampai tidak butuh pengakuan dari luar. Cukup waktu yang berjalan dan buah yang saya hasilkan biar orang melihat saya dan Engkau nyata dalam hidupku. Yang kedua, jadikan aku murid Tuhan. Aku mau jadi murid. Aku mau jadi bait suci yang buatan tanganmu yang terus dikuduskan olehmu. Ada satu lagu pujian, mungkin bukan pujian baru lagi buat saudara, tapi pujian ini memberkati saya. Simple kalimatnya, tapi dalam artinya. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya.